Kami dari kelompok 3, dalam video kali ini kami akan membahas tentang latar belakang perlunya bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Introduction. Siti Raudatul Jannah, Rafisa Nadila, Rizka Hafiza, Yulida Rahmini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling Islami. Latar belakang perlunya bimbingan konseling. Perlunya bimbingan dan konseling pada dasarnya dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, namun persoalan yang lain muncul. Demikian seterusnya. Sedangkan bimbingan konseling Islami adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yaitu dengan membangkitkan kekuatan kedataran batin atau iman di dalam dirinya dan mendorongnya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Latar belakang konseling keluarga. Menurut Golden dan Sarwos, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Ketidakmampuan orang tua menyikapi permasalahan ini berperan besar dalam menyebabkan munculnya masalah dalam diri anak atau klien. Beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Hal ini dapat saja dikarenakan ketidaksiapan membina rumah tangga di awal pernikahan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, kesalahan dalam mendidik anak, dan lain sebagainya. Kemudian membahas tentang latar belakang konseling masyarakat. Masyarakat saat ini diwarnai oleh fenomena banyak tawuran, penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan kasus pelecehan seksual yang kian marak. Banyak perilaku yang gagal mengikuti norma-norma sosial dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan stres, depresi, perilaku negatif, menyalahkan diri, merasa diri kotor dan ternoda, kebencian terhadap laki-laki atau perempuan, merasa tidak layak dan tidak pantas dikasihi, dan lain-lain. Konseling menjadi penting untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan pengetahuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Konseling masyarakat berorientasi pada keadilan sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konselor masyarakat menggunakan sudut pandang yang luas untuk melihat klien dalam konteks lingkungan yang sehat, adil, dan masyarakat yang merata. Kemudian latar belakang psikologis. Beberapa masalah psikologis yang merupakan latar belakang perlunya bimbingan konseling di madrasah, yaitu yang pertama, misal masalah ketimpangan individu, masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, dan masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Latar belakang agama atau religius. Tidak semuanya manusia hidup di dunia, mereka pasti akan kembali pada penciptaan mereka atau mati. Dunia hanya merupakan tempat persinggahan atau sementara untuk mempersiapkan diri pada suatu yang kekal dan abadi. Dalam kategori ini, sangat diperlukan sekali bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi superioritas individu. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Landasan religius bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi pokok sentral upaya bimbingan dan konseling. Latar belakang sosial budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntunan biologisnya, tetapi juga tuntunan budaya di mana individu itu tinggal.
Tuntunan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis. Untuk mengembangkan semua kemampuan penyesuaian tersebut sangat diperlukan sebuah bimbingan. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan latar belakang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang yaitu kesamaan di atas keragaman. Lalu yang terakhir adalah latar belakang pedagogis. Setiap masyarakat senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan pendidikan, nilai-nilai budaya dan norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat itu diwujudkan dan dibina ketangguhannya. Pendidikan dapat dipandang sebagai landasan bimbingan dan konseling, yaitu pendidikan sebagai upaya mengembangkan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan pendidikan juga lebih lanjut sebagai inti tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Contoh video terkait pembahasan yang telah dipaparkan. Gabut banget. Mau pakai bulus kan? Mesti kan? Kita baru ada kamar. Ada aman. Aku sama pernah. Wah, mantap deh. Gede aku pancas deh. Ada kita ada. Sudah. Mana jaraknya? Jangan bilang banyak banget sama. Terus kakinya, Rafisa Nadila. Kenapa gue mau di sini? Apa tuh? Gue batis tuh. Dedep, boy. Apa tuh? Dedep, boy. Berapa kali gue mau nyoba? Sekali aja, boy. Jelas kan dia, tapi isinya habis. 2 jam baru kan, buat. Dulu kapitan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Kemudian Ulun dapat surat dari anak Ulun bahwa dia dipanggil ke rumah. Sekali tadi kan terus lagi US adanya tadi banyak banget gitu nah maka ulun bagawi juga jadi kan terus lagi ada lagi lah kata gitu nah jadi kalau dia mencari masalah lain di luar gitu supaya perhatikan untuk ulun tuh. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga videonya bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi para penonton sekalian. Salah hilaf